Promise, I swear. Yeah, admit it. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafasa Fitri dengan NIM 2211074 dari kelas Informatika C, mata kuliah Sains Data. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang membangun model clustering. Oke, mungkin bisa langsung saja untuk ke materinya. Clustering. Clustering ini sendiri merupakan bagian dari unsupervised learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafasa Fitri dengan NIM 2211074. Saya dari kelas Informatika C dengan mata kuliah Sains Data. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang membangun model clustering. Oke, kita bisa langsung saja ke clusteringnya ini. Oke, jadi clustering ini adalah teknik machine learning tanpa supervisi yang melakukan pembelajaran untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, clustering sendiri dapat dianalogikan sebagai tugas mengidentifikasi subkelompok dalam data sedemikian rupa, sehingga titik data dalam subkelompok yang sama yang kita sebut sebagai cluster sangat mirip satu sama lain, sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda sangat berbeda. Putusan tentang ukuran kemiripan ini dapat ditentukan melalui jumlah sentroid masing-masing kelompok dan juga jarak. Dia merupakan titik pusat dari setiap cluster yang menjadi representasi dari seluruh anggota cluster tersebut. Nah, jadi pada clustering ini, dia itu ada 3 jenisnya yang paling populer. Yang pertama itu ada partition based clustering. Ya, lalu itu ada hierarchical clustering dan juga density based clustering. Nah, pada partition based clustering ini dia ada k-means, fuzzy c-means, dan sebagainya. Kalau di hierarchical clustering dia itu ada di sini ada divisif dan juga di sini ada aglomeratif. Nah, sedangkan di density based clustering ini ada DBSCAN. Nah, ketiga jenis ini dia memiliki karakteristik dan juga keunggulan yang berbeda-beda. Dan kita akan mempelajarinya masing-masing, teman-teman. Jadi di sini sudah ada. Nah, algoritma k-means adalah salah satu algoritma clustering yang bersifat iteratif dan mencoba untuk mempartisi dataset menjadi subkelompok non-overlapping berbeda yang ditentukan oleh K atau cluster.
di mana setiap titik data hanya dimiliki oleh satu kelompok. Nah, karakteristik dari K-means ini yaitu mencoba membuat titik data, mencoba untuk membuat titik data intra-cluster semirip mungkin sambil dengan titik data yang lain pada satu cluster. Yang kedua itu menetapkan poin data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat antara titik data dan pusat masa cluster atau rata-rata aritmatika dari semua titik data yang termasuk dalam cluster itu minimal. Dan yang terakhir, semakin sedikit variasi yang kita miliki dalam cluster, maka semakin homogen atau serupa titik data dalam cluster yang sama. Oke. Nah, ini dia ada langkah-langkah metode K-means, teman-teman. Nah, dari pembahasan di atas dapat dianalisa bahwa salah satu faktor krusial baik tidaknya metode ini adalah saat menentukan jumlah klasternya atau nilai K-nya, karena hasil pengelompokan akan menghasilkan analisa yang berbeda untuk jumlah klaster yang berbeda juga. Yang kedua, jika terlalu sedikit K, cluster menjadi cepat, namun mungkin ada informasi tersembunyi yang tidak terungkap. Jika K sama dengan 8, maka terlalu banyak cluster. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuat analisa atau memilih dukungan keputusan dari hasil cluster. Nah, ini optimasi K-means. Ini studi kasusnya. Ini contoh coding menggunakan bahasa Python. Hasilnya. Selanjutnya itu dia ada masuk ke yang kedua, yang pertama, yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu hierarchical clustering. Nah, pengelompokan hierarki adalah teknik clustering dengan memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan beberapa ukuran kesamaan Selanjutnya itu ada hierarchical clustering. Nah, pengelompokan hierarki adalah teknik clustering dengan memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan beberapa ukuran kesamaan. Menemukan cara untuk mengukur bagaimana mereka sama dan berbeda, dan selanjutnya mempersempit data. Ini ada caranya ya, teman-teman. Pertama, terdapat 4 mobil yang dapat dimasukkan ke dalam 2 kelompok jenis mobil. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada tipe hierarchical clustering. Nah, metode hierarchical clustering ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu divisif, yaitu pengelompokan yang dikenal sebagai pendekatan top-down, yaitu mengambil
klaster besar dan mulai membaginya menjadi 2, 3, 4 atau lebih klaster. Yang kedua itu ada aglomeratif, yaitu pengelompokan yang dikenal sebagai pendekatan bottom up, yaitu pengelompokan dimulai dari klaster kecil menuju satu klaster yang besar. Bisa teman-teman lihat, ini divisif condong ke bawah, dan ini yang aglomeratifnya condong ke atas, dari kecil besar. Nah, ini dia langkah-langkah metodenya. Nah, lihat di sini kita baca contohnya nih. Nah, ini dia optimasi. A few moments later. Oke, teman-teman lanjut. Selanjutnya itu ada di sini optimasi hierarchical clustering. Pada clustering Cummins yang kita pelajari sebelumnya, untuk mengetahui jumlah klaster yang tepat, kita dapat menggunakan metode elbow. Pada hierarchical clustering, kita dapat menggunakan dendrogram. Nah, dendrogram sendiri adalah sebuah grafik atau diagram yang menunjukkan proses penggabungan klaster. Di sumbu X dari sebuah dendrogram, kita memiliki data klaster. Sementara di sumbu Y adalah jarak Euclideannya. Nah, ini adalah ilustrasinya, teman-teman. Ini untuk studi kasusnya. Nah, ini codingnya dalam bahasa pemrograman Python. Ini studi kasusnya juga. Nah, selanjutnya itu DBSCAN. Nah, pada slide sebelumnya telah dijelaskan teknik clustering berbasis partisi dan juga hierarki. Kedua teknik ini efisien jika dataset berbentuk normal. Namun ketika data cluster berbentuk arbiter atau ingin mendeteksi cluster outlier, maka DBSCAN merupakan teknik cluster yang sesuai. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa melihat ini. Ini untuk Cummins, dan ini untuk DBSCAN. Nah, jadi DBSCAN ini merupakan singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, atau DBSCAN. Yang dimana ini adalah sebuah algoritma dasar untuk pengelompokan berbasis density. Jadi algoritma ini dapat menemukan klaster dengan berbagai bentuk dan juga ukuran dari sejumlah besar data yang mengandung noise dan juga outlier. Teman-teman, mungkin kita akan coba untuk di aplikasi RapidMiner-nya. A few moments later. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya itu kita akan mencoba
clustering data dengan menggunakan RapidMiner. Jadi saya sudah berada di aplikasinya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita import data dulu, data yang akan kita clustering. Sini saya menggunakan data pelanggan. Oke, ini dia datanya sudah tampil di sini. Selanjutnya kita ke desain. Nah, jadi yang pertama itu kita tarik dulu atau kita drag dulu data pelanggan ini ke tengah. Oke. Jadi supaya skalanya sama, saya akan menggunakan operator namanya itu multiply. Nah, ini dia. Jadi pada operator multiply ini data bisa diproses dengan dua metode. Jadi di jalur pertama itu dia menggunakan K-means untuk clustering cepat. Lalu di jalur kedua itu dia menggunakan aglomeratif yang berfungsi untuk melihat struktur cluster lewat dendrogram. Jadi selanjutnya kita cari K-means sebentar ya. Ya. Jadi K-means ini dia itu cara untuk mengelompokkan data dengan menentukan jumlah cluster di awal. Sini untuk juga. Lalu untuk yang selanjutnya itu saya jalur keduanya saya menggunakan aglomeratif. Itu untuk melihat struktur cluster lewat dendrogram. Ini nah, coba sambungkan. Oke, ini dendrogramnya.
gimana?